Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Tim kuasa hukum Olivia Natania minta jangan salahkan sepenuhnya. Karno adalah salah satu pelapor yang membuat Olivia Natania, anak dari Nia Daniati, duduk sebagai terdakwa dalam kasus penipuan CPNS. Ia mengaku mendapat tawaran dari Olivia Natania untuk bisa meloloskan anaknya mengikuti tes CPNS. Kala itu Olivia Natania mengaku Direktur Batubara kepadanya karena tergiur atas iming-imingan dari Oi. Karno pun langsung mengirimkan uang agar anaknya bisa menjadi PNS. Kuasa hukum Karno Desi Hadi Saputri menyebutkan kliennya diiming-imingi kemewahan dan juga meyakini anak Karno bisa lolos CPNS. Desi mewakili Karno sebagai pelapor menyerahkan semua proses ke jaksa penuntut umum agar masalah yang dihadapi kliennya kepada Olivia Natania bisa selesai. Diberitakan sebelumnya, salah satu korban bernama Karno melaporkan Olivia Natania dan suaminya, yakni Rafli Novianto Tilaar kepada Polda Metro Jaya pada 23 September 2021. Sementara korban dari kasus tersebut disebut telah mencapai 225 orang dengan kerugian ditaksir mencapai 9,7 miliar rupiah. Polda Metro Jaya pun akhirnya menjadikan Olivia Natania sebagai tersangka. Anak Nia Daniati itu pun langsung ditahan sambil menunggu berkas lengkap dan disidangkan. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Olivia Natania, anak Nia Daniati, terancam 4 tahun penjara terkait kasus penipuan CPNS yang menjeratnya. Dakwaan itu dibacakan oleh jaksa dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 26 Januari 2022 kemarin. Olivia sendiri jalani sidang dari rutan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Olivia Natania, yakni Andi Mulya Siregar, angkat bicara soal ancaman hukum yang diterima kliennya. Andi tak mau banyak mengomentari. Ia menilai ancaman hukuman 4 tahun penjara untuk Olivia Natania biasa saja. Akan tetapi dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat berkedok CPNS, Andi meminta Olivia Natania tidak disalahkan sepenuhnya. Berikut wawancara dengan pihak JPU. Dakwaannya seperti apa? Dakwaannya tadi kita udah berdasarkan ya jadi ini pernah juga pasal 65, terus yang kedua itu pasal 78, juga pasal 65 dan yang kedua juga pasal 66. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu benar ya. Jadi misalkan pemalsuan surat atau penipuan atau penggelapan. Ancamannya sendiri Mbak? Ancaman sendiri kalau pemalsuan kita kalau penipuan dan penggelapan itu ancaman pidananya 4 tahun. Mungkin alasan dikenakan pasal itu untuk didakwanya pasal itu untuk Ya, Olivia? karena dalam berkas perkara yang sudah kita periksa, yang sudah kami periksa memang bisa dikenakan pasal itu seperti itu. Mungkin sidang selanjutnya akan digelar kapan dan agendanya apa? Tadi kita dengar ya hari setelah tanggal 14 Februari ya. Itu dengan agenda pemeriksaan saksi dari kasus itu. Sudah siap menyiapkan berapa saksi Mbak dan Ya, kalau itu kita dilihat di persidangan nanti aja. Tapi total keseluruhan pidana ada berapa pasal? Nanti dilihat di persidangan aja. Oke. Thank you Ibu Thank you Mbak Tiwi, Tiwi. terima kasih. Ya. Berita selanjutnya, Marisha Ica tak akan cabut laporan kepada Medina Zain. Selebgram Marisha Ica tidak akan mencabut laporannya terhadap Medina Zain di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan laporan palsu. Laporan Marisha Ica merupakan buntut upaya dari Medina Zain melaporkannya ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Namun polisi menghentikan penyelidikan karena tuduhan itu tak terbukti. Makanya Marisha Ica gantian melaporkan Medina Zain dengan tuduhan membuat laporan palsu. Laporannya itu dibuat Marisha untuk kedua kalinya karena dirinya tak pernah berbuat seperti yang dituduhkan oleh Medina Zain.
Dalam kesempatan yang sama, Marisha merasa sudah habis kesabarannya menyikapi sikap rivalnya itu. Dirinya tak mau terus-terusan difitnah atas pernyataan yang menyudutkan dari Medina Zain. Dengan adanya laporan tersebut, Marisha berharap Medina Zain mengalami efek jera. Selain itu, Marisha bersyukur laporan Medina Zain di Polres Metro Jakarta Selatan dihentikan karena tidak terbukti sang selebgram melakukan tindakan penganiayaan. Diberitakan sebelumnya Marisha Icha melaporkan Medina Zain dengan dugaan laporan palsu ke Polda Metro Jaya pada 28 Desember 2021. Laporan tersebut dilayangkan karena Medina Zain melaporkan Marisha Icha dengan tuduhan penganiayaan pada September 2021. Adapun laporan tersebut di Polda Metro Jaya itu menyangkakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 335 dan atau 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut wawancara dengan Marisha Icha dan kuasa hukumnya. Instagramnya aja hilang, kalau kerugian materi nggak ada. Ya kan kalau misalnya tadi kan Ica bilang kalau Ica kan nggak fokus di endorse-endorsan. Iya, cuma Ya, bantu cuma aja sih karena sering dibukain cara pikirnya. Aku bilang aku tuh nggak mau ngambil uang dari endorsan. Loh, harusnya nanti kalau sudah menerima kan jadi ada tanggung jawabnya. Contoh orang bayar ke aku contoh satu endorse 2 juta. Tapi mereka mendapatkan lebih banyak karena pembelinya bisa ratusan bahkan ribuan orang dari orang yang aku promosiin. Itu namanya kamu juga membuka rezeki untuk orang. Oh gitu ya. Dan kalau kamu terima uangnya misalkan 2 juta, nggak usah kamu kasih free, ambil aja uangnya, nanti kamu sedekahin lagi. Oh iya juga, akhirnya gitu bang. Jadi akhirnya oh iya deh, open endorse aja gitu. Terus ya aku sih nggak jadi masalah. Misalkan orang-orang yang sudah masuk uang ke manajerku, aku bilang refund-refundin aja kalau mereka keberatan. Aku nggak pusing. Tidak berusaha untuk seperti teman-teman yang lain melakukan. Ada usaha sih, maksudnya minta tolong orang, tapi nggak yang ya pokoknya kalau memang aku sih tipenya kalau rezeki balik, nggak rezeki berarti udah di jalannya, yang penting sudah didoain, diikhtiarin. Ya mau maksimal kayak apa juga kalau Tuhan bilang nggak balik nggak akan. Tapi ini baru pertama kali kehilangan seperti gitu ya Kak? Iya. Juga kemarin postingan salah satu artis juga kayaknya menyangkut sama ibu dan kakakmu. Oh ya gimana nih? Komen. Sempat Itu no komen. berteman kok tiba-tiba sekarang ada clash atau Mas siapa? Wah, nggak ada. No komen. gimana nih? Udah yang itu nggak ada. Ya. Tanyain langsung aja Sama sama sana orangnya aja. kalau bermasalah, kenapa masalahnya? Toh aku kalau bermasalah pasti aku bilang di Instagram. Kalau sama keluarga aku baik-baik aja, sama mama semuanya setiap hari ketemu. Baik-baik semua. Tapi kayak terganggu gitu nggak sih Kak diskusinya sama tiap sama? Ya namanya. Kepribadian Oh, iya. nggak bisa lakukan lagi. Oke? Ya. Terima kasih. Berita selanjutnya datang dari Ayu Thalia yang jalani pemeriksaan atas kasusnya dengan anak Ahok. Selebgram Tata Anma alias Ayu Thalia memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan anak Ahok yakni Nicholas Sean. Ayu Thalia terlihat datang ke Polres Metro Jakarta Utara pada Kamis 27 Januari 2022 bersama dengan pengacaranya yakni Pitra Romadoni pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Ayu Thalia ini guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan yang dibuat Nicholas Sean anak Ahok dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Mengenakan blazer hijau dan baju crop top berwarna hitam, Ayu Thalia tidak banyak bicara saat bertemu awak media ketika berjalan memasuki ruang penyidik. Bahkan Pitra Romadoni sebagai pengacara Ayu Thalia juga tidak angkat bicara mengenai pemeriksaan kliennya. Ayu Thalia Van Pitra Romadoni bungkam 1000 bahasa saat ditanya kesiapannya dalam pemeriksaan dan juga status tersangkanya. Diberitakan sebelumnya konflik
Tata Anma alias Ayu Thalia dengan Nicholas Sean terjadi atas kasus dugaan penganiayaan tahun lalu. Tata Anma alias Ayu Thalia melaporkan Nicholas Sean ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara dalam kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak Ahok. Akan tetapi penyidik dari Polsek Penjaringan mengeluarkan surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan atas laporan Tata Anma alias Ayu Thalia karena tidak cukup bukti. Karena tidak terima nama baiknya dicemarkan, Nicholas Sean melaporkan balik Tata Anma ke Polres Metro Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara sudah menaikkan berkas laporan Nicholas Sean ke tahap penyidikan dan menetapkan Ayu Thalia sebagai tersangka. Berikut keterangan dari kuasa hukum Nicholas Sean. Sehingga harus diproses lanjut sampai ke pengadilan. Loh, kemarin kan bilang ada bukti ya, video atau apa di dalam mobil itu yang buat diserahkan ke Polres Jakarta Utara. Nah itu sebenarnya isi video itu apa sih yang direkam dalam video itu sehingga akhirnya Ayu Thalia ditetapkan sebagai tersangka? Ya artinya kita bukti-bukti telah kita serahkan, saya nggak bisa sampaikan apa. Itu semua sudah kita serahkan dan sudah dihentikan laporan polisinya yang di Polsek Penjaringan. Dan sekarang laporan polisi kita dilanjutkan karena telah dihentikannya penyelidikan di Polsek Penjaringan. Oke. Sampai sekarang minta maafnya belum ada, belum tersampaikan. Setahu saya belum tersampaikan. Lawyernya sempat mau komunikasi, Bang, apakah bisa ketemu? Saya bilang untuk proses ini minta lanjut dulu. Kamu hadapi aja dulu sebagai tersangka. Oh, lawyernya udah sempat aja. Sempat untuk bertemu saya, tapi saya bilang belum ada arah ke sana. Ini sendiri Bang, ini kan udah pemanggilan sekali Bang. Iya. Nanti biasanya gimana sih? Prosesnya biasanya ketika laporan polisi panggilan pertama tidak hadir, ya ada panggilan kedua. Panggilan kedua ya bisa, kalau tidak hadir bisa dijemput. Tapi katanya panggilan pertama direspon dengan surat sakit dan janjinya seminggu akan datang. Itu yang saya lihat di media kan, tapi kita lihat aja apakah nanti hadir apa tidak sebagai tersangka diperiksa. Kalau persiapan saya sendiri nanti kalau udah pengadilan gimana? Persiapan Sean disampaikan kepada saya, kawal terus perkara ini sampai ke pengadilan. Jadi ketika nanti di pengadilan harus dipanggil sebagai saksi, saya siap hadir. Berarti sejauh ini mah fokus ke perkara hukum. Fokus lanjut sampai ke pengadilan. Oke. Berita selanjutnya, Nurul Arifin ungkap keinginan terakhir mendiang putrinya. Jenazah putri sulung Nurul Arifin, Maura Magnalia, dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 26 Januari 2022. Maura meninggal dunia dalam usia 28 tahun pada Selasa 25 Januari 2022 setelah mengalami henti jantung. Kepada wartawan, Nurul Arifin mengungkap obrolan terakhirnya dengan sang putri 2 hari sebelum meninggal dunia. Menurut istri Mayong Suryo Laksono, saat itu Maura datang ke kamarnya. Keduanya kemudian mengobrol. Kepada sang mama, Maura mengaku lelah. Sembari bergetar suaranya, Nurul Arifin menceritakan Maura mengeluh lelah untuk memenuhi harapannya. Nurul Arifin mengungkap keinginan anaknya yang belum terwujud. Dikatakan Maura berkeinginan untuk menjadi dosen. Nurul Arifin menilai sosok Maura adalah anak perempuan yang cantik dan juga cerdas. Bahkan Maura sangat berani mengekspresikan sesuatu. Sebelum meninggal dunia, Maura Magnalia tengah mempersiapkan proses wisudanya di Sydney, Australia. Berikut wawancara dengan Nurul Arifin. Mengekspresikan semua hal yang dia pikirkan gitu, yang dia bayangkan. Anaknya sangat unik, Maura itu sangat unik sekali. Namun banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena keterbatasan, kita harus selalu prokes dan sebagainya. Ya membuat terakumulasi semua frustrasi, kekecewaan, mungkin seperti itulah. Mungkin Maura gambaran dari banyak orang di antara kita sebetulnya begitu. Jadi ini salah satu contoh yang saya kira yang frustrasi yang berkepanjangan begitu. Tapi ya sudahlah, sekarang dia sudah menemukan surganya. Amin. Sempat katanya sampai ke psikolog Mbak Nurul. Audi. Itu sih nggak pengen kita omongin soal itu. Mas Mayong, ini yang menarik nih kabarnya kan almarhum
bikin sebuah buku ya, akan nanti Iya, dia sudah dalam rangka mencari-cari penerbit itu, dan beberapa penerbit sudah berminat tapi belum realisasi juga. Sebabnya ada di mana saya kurang tahu, tapi sekilas yang dia ceritakan kepada kami dan juga kepada ibunya, mungkin buku itu agak kontroversial gitu. Jadi memang Maura itu memang apa ya, dia tidak mainstream, dia free thinker gitu kira-kira, karena sekolah dia pun juga S2-nya dia selesai dengan ini dalam program cultural studies, jadi dia belajar kebudayaan baru yang masa kini, jadi yang mungkin kami generasi sebelumnya itu nggak pernah terbayangkan bahwa ada cabang studi budaya masa kini yang yang anti mainstream, yang mendobrak banyak tatanan, yang membebaskan segala macam sisi pemikiran, mengevaluasi pemikiran-pemikiran lama, dan itu ternyata berterima gitu. Dan dia lulus dengan nilai kalau tidak salah excellent ya. Excellent terakhir. Excellent, jadi tesis dia dipuji oleh dia dapat nilai 100 ya oleh dosen pembimbingnya. Nah, soal bukunya itu mungkin nyambung juga dengan ide dan pemikiran dia. Barangkali adiknya pernah dapat buat peran atau gimana Mas? Ya itu sebenarnya itu Maura, tapi mungkin nggak sedikit banyak untuk diterima, sedikit sulit untuk diterima masal, bisa dibilang seperti itu. Tapi ya, kakak saya memang orangnya karakter yang sangat unik, saya sangat cintai. Saya yakin nggak ada ini di luar sana yang seperti dia. Tapi sebagai adik mungkin Kak Dimel mungkin momen siblings berapa sih yang paling terkenang gitu Kak Dimel? Momen siblings momen gitu? Wow, nggak ada. Saya bukan orang yang mengingat momen, tapi saya mengingat relationship ya, hubungan. Jadi setiap kali saya ngobrol sampai pagi, dini hari sama Maura, sama kakak, itu yang selalu saya ingat. Mungkin ada pesan nggak sih dari Maura sendiri untuk kamu? Pesan saya cukup secara pribadi. Terima kasih. Mayong, menurut cukup lega dengan prosesnya akhir ini. Ya. Setelah rangkaian prosesi dari semuanya. Iya, ini kan upaya kami mengantarkan pergi setelah melalui tahapan dari shock, kemudian mencoba berkompromi dengan kenyataan, kemudian menerima, dan pada akhirnya kan memasrahkan semuanya. Berita selanjutnya, Cakra Khan hibur penggemar secara virtual. Penyanyi Cakra Khan bakal memberikan performa terbaiknya dalam bernyanyi secara virtual. Pelantun lagu Kekasih Bayangan itu pun siap menyanyikan 8 lagu untuk menghibur para penggemarnya dalam Bigo Live bertajuk VIP Music Festival. Tak hanya sendiri, Cakra Khan juga akan tampil dengan musisi lainnya yang ikut memeriahkan konser online tersebut. Bukan hanya kali ini dirinya harus tampil secara virtual. Terlebih selama 1 tahun kebelakang, pemilik nama asli Cakra Konta Pariyaman ini lebih banyak mendapatkan konser online. Namun dirinya tak menutup kemungkinan untuk tetap menerima konser secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Tidak hanya bernyanyi, Cakra Khan juga akan membagikan kisahnya selama bergelut di industri musik tanah air. Sebagai informasi, Super VIP Music Indonesia sendiri sudah berlangsung sejak November 2021 dengan menampilkan hampir 192 artis terkenal Indonesia dari berbagai genre music over the year. Berikut wawancara dengan Cakra Khan. Terus yang saya kerjain juga sekarang, dan pokoknya nggak ada gosip aja kalau saya mah. Karena nggak ada yang nggak ada juga, nggak ada di ini nggak ada neko gitu. Nah, di masa kayak gini tuh berarti masih lebih banyak acara virtual aja ya daripada off airnya atau gimana? Kalau tahun kemarin memang jujur acara virtual lebih banyak. Cuman menuju ke akhir-akhir tahun kemarin udah offline semua. Sampai bulan-bulan ini juga udah kebanyakan alhamdulillah offline.
Karena memang kalau yang namanya penyanyi pasti ingin menyapa penonton secara real gitu kan. Kalau virtual tuh kayaknya agak sedikit gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah sejauh ini kerjaan atau segala macamnya di bidang musik saya lancar-lancar aja. Lebih capek mana? Off air apa virtual gitu tuh? Nggak tahu kenapa ya, kalau Langsung apa ke virtual kamera? tuh kayak nyanyi kita pakai tenaga tapi kayak nggak ada energi baliknya gitu. Kalau live di depan orang tuh kita nyanyi bener-bener tuh ada kayak energi balik dari orang yang nonton gitu. Jadi lebih capek virtual sih menurut saya. Bukannya lebih enjoy, maksudnya kan bisa nyantai kayak gini, istirahat dikit. Nggak ngerti ya istirahat kalau saya justru kayak kangen deg-degannya kalau mau ketemu penonton, tuh gimana planningnya mau ngajak penonton. Jadi kangen, jadi adrenalin naiknya tuh jadi kalau virtual tuh ya udahlah cuma ada kameramen, ada ini cuma ada gitu doang kan. Sedangkan kalau secara langsung tuh ada adrenalinnya tuh beda gitu. Jadi kalau menurut saya capeknya gara-gara ya jadi kebiasaan santai jadinya gitu kan. Jadi ini nggak sih kayak males-malesan gitu bisa dibilang jadinya, gitu. Jadinya jadi males-malesan dan untungnya saya memang orangnya bisa diam. Jadi saya di mana-mana kadang kalau lagi nggak ada acara saya bikin cover. Pokoknya nyanyi harus jadi tetap nyanyi gitu kan. Biar karena memang ada lupa-lupanya juga kadang kalau udah lama nggak nyanyi secara offline, terus kita kebanyakan virtual, terus kita jadi kaku lagi nyapa penonton. Kaku ya? Ada lagi sempet kayak gitu. Ada kayak gitu lagi. Pertama kali 2021 awal tuh ada waktu itu acara off air sekali. Yang biasanya saya agak sedikit lancar ngobrol jadi ayo jadi beribet jadinya. Jadi memang jadi demam panggung gitu. Ada lagi. Bisa juga ya seorang cakrakan demam panggung dengan bertahun-tahun nyanyi di depan umum gitu. Demam panggung tuh paling parah ketika nyanyi belum dilunasin tuh demam panggung. Itu demam yang lain juga bisa. Demamnya sampai pulang memang. Aduh. Apalagi Apa lagi ya? Nggak ada gosip soalnya gue jadi. Mungkin Mas ini kan Omikron naik lagi nih. Ya. Nah terus agak sedikit membatasi nggak nih sih atau dari kamu offline atau online? Tetap prokes tetap, terus kita tes reguler karena memang saya juga sekarang lagi sering di studio, lagi banyak project yang harus saya selesaikan tahun ini yang ke postpone tahun kemarin. Jadi 2022 ini semuanya harus beres. Jadi sering ketemu orang, sering ketemu karena memang kalau sebenarnya kan vaksin udah nih. Jadi saya juga nggak bisa terus di rumah juga gitu. Jadi setiap ketemu orang selalu tes, selalu dijaga lah. Tapi kalau Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.